نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali mengkaji, menelaah sebagian dari syariat Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah mempelajari berbagai ajaran syariat Islam. Pada malam hari ini kita akan membahas, mengkaji bersama tentang masalah sebetulnya bukan hal yang aneh bagi kita, hal yang asing bagi kita, yakni masalah takbir. Takbir di sini tentu kaitannya dengan masalah mengangkat tangan, dengan masalah gerakan. Sebab takbir itu bukan hanya pada saat takbiratul ihram, tapi takbir juga ada ketika mau ruku, ketika mau sujud, bahkan bangkit dari sujud juga kita mengucapkan kalimat takbir. Namun nanti redaksinya agak lain ya. Dalam hadis itu tidak disebutkan takbir karena sudah dalam istilah faida kabbara fakabbiru itu. Baiklah, dalam masalah takbir kita akan berbicara dulu masalah mengangkat dan kalimat takbir. Paling tidak ada beberapa yang harus kita cermati ketika kita mengucapkan kalimat takbir. Ambillah, katakanlah takbiratul ihram. Ada orang yang sementara yang mengucapkan takbir dulu, baru kita mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar dulu, baru kita mengangkat tangan. Allahu Akbar, baru begini. Ada juga yang mengangkat tangan dulu, baru mengucapkan takbir. Berarti Allahu Akbar. Berarti tangan dulu baru ucapan takbir. Ada juga yang berbarengan. Berarti begini, Allahu Akbar. Ini pada bagian yang kedua. Karena memang itu dulu seharusnya. Ini keliru itunya nulisnya. Nah, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah itu artinya pengikut madhab Syafi'i, Malikiyah pengikut madhab Maliki. Takbir berbarengan dengan mengangkat tangan. Jadi berarti Malikiyah dan Syafi'iyah Allahu Akbar berbarengan. Sedangkan Hanafiyah dan mungkin sebagian Syafi'iyah menganggap bahwa harus mengangkat tangan dulu sebelum takbir. Jadi mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Atau begini, Allahu Akbar. Itu baru mengangkat tangan dulu, baru takbir. Apa dalilnya? Ada juga yang bersamaan ya. Ada yang tadi diterangkan takbir dulu bersamaan gerakan dulu.
Nah, yang penting bagi kita adalah apa hujahnya. Nanti kita bisa mengambil satu kesimpulan dengan hadis-hadis yang lain apabila dipadukan. Karena tidak bisa hanya satu dalil sementara ada dalil yang lain yang bisa menunjang untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan, natijah. Di antara dalil yang menganggap bahwa takbir dan ucapannya atau ucapan takbir dan mengangkat tangan yakni sebelum takbir, di antaranya hadis Ibnu Umar. Coba perhatikan dalilnya. Halaman berapa? Tidak ada halamannya. Di ketiga ya, ketiga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi summa kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sholat atau ketika sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundak, hadwa mankibaihi. Summa kabbara, lalu takbir. Setelah sini sampai hadwa mankibaihi, summa kabbara, berarti ini mengangkat tangan dulu. Inilah hadis ini. Salah satu yang dijadikan ukuran bahwa ketika takbir itu adalah mengangkat tangan dulu sebelum mengucapkan kalimat takbir. Kalau memakai hadis yang ini. Hadis yang kedua masih yang katakanlah menguatkan pendapat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yarfa'u yadayhi. Kalau tadi rafa'a ini memakai kalimat fi'il mudhari, yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibaihi summa kabbara. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua atau setinggi pundaknya, lalu ia bertakbir. Berarti ini mengangkat sampai kedua pundaknya, lalu ia takbir. Mengangkat dulu, summa itu ada jeda, tidak langsung, ada jeda. Berarti summa kabaro, lalu mengucapkan takbir. Kabaro di sini bukan mengangkat tangan, tapi takbir. Mengangkat tangan yarfa'u yadayhi. Nah, inilah yang digunakan sebagian oleh yang berpendapat bahwa ketika takbiratul ihram, terutama takbiratul ihram atau yang mengangkat tangan itu, takbir yang mengangkat tangan, maka posisinya adalah mengangkat tangan dulu sebelum takbir. Ini dalilnya. Sementara dalil yang bersamaan dengan takbir ini dari Ibnu Umar, tadi juga dari Ibnu Umar. Coba perhatikan dalilnya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir bis shalah. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi wa idza kabbara ruku fa'ala mislahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Fa-nya pakai fa langsung. Tidak ada senggang dengan kalimat takbir sambil mengucapkan takbir. Kemudian jika beliau juga ruku, beliau juga melakukan demikian. Nah, ini diantara dalil yang menganggap bahwa bersamaan dengan kalimat takbir ketika kita memulai sholat atau bangkit dari mau ruku atau yang ada kalimat takbir. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, karena ini waktunya,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla yarfa'u yadayhi hina yukabbiru hiyalan udunaihi wa idza arada ayyarka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, hina yukabbir, ketika beliau bertakbir. Jadi mengangkat tangan itu ketika beliau bertakbir. Jadi bersamaan, hina. Ketika bertakbir beliau mengangkat tangan, berarti bersamaan. Ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujah bagi yang bersamaan takbirnya ketika sholat dengan gerakannya. Kemudian yang ketiga adalah setelah takbir. Jadi dalil setelah takbir itu diantaranya dari Abu Kilabah, dari Malik bin Huwairis, idza shalla kabbara summa rafa'a yadayhi, berarti takbir dulu. Idza shalla kabbara, apabila beliau sholat takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Summa rafa'a yadayhi, nah ini, lalu mengangkat tangannya atau mengangkat kedua tangannya. Summa itu ada jeda. Kalau dilihat dari sisi kalimat, ya. Kalau dilihat dari sisi kalimat, berarti apabila beliau takbir Allahu Akbar, kemudian diikuti dengan summa rafa'a yadayhi, diartikan lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Berarti Allahu Akbar. Jadi takbir dulu, baru mengangkat. Allahu Akbar. Ini dalil. Nah, yang menjadi pertanyaan kita mau yang mana? Mau takbir dulu, mau bersamaan, mau mengangkat tangan dulu? Tiganya ada lagi. Mau yang mana? Takbir dulu, bersamaan, atau mengangkat tangan dulu? Kalau lihat hanya sekilas, pantesan banyak perbedaan pendapat, atau bahkan ada yang ya boleh tiga-tiganya, karena ketiganya ada dalil, baik itu yang bersamaan, baik itu yang belakangan takbirnya, baik itu yang duluan takbirnya, tiga-tiganya ada dalil. Tapi kalau lihat dalil yang lain, nanti kita praktekkan. Karena takbir itu, kata saya juga, bukan hanya ketika takbiratul ihram mengucapkan kalimat takbir itu, tapi ketika mau ruku, ketika mau sujud. Coba perhatikan, ada hadis yang cukup populer. Hadis ini diterima pertama dari Anas bin Malik, kedua dari Aisyah, ketiga dari Abu Hurairah, keempat dari Jabir. Riwayatnya Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu yang diterima dari Anas bin Malik. Dari Aisyah, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Bukhari, Muslim. Dari Jabir, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Redaksinya hampir sama, ada sedikit perbedaan. Ada yang menggunakan jalasa, ada yang menggunakan qa'ada. Ada juga yang tidak langsung dijelaskan ketika Rasulullah jatuhnya, tapi dijelaskan sakit. Kita ambil redaksi yang dari Aisyah. An Aisyah qalat saqata Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin. Nabi pernah jatuh dari kendaraannya, dari kudanya. Berarti sakit kakinya. Kalau dalam hadis yang lain, istaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah sakit Rasulullah, padahal sakit di sini adalah pernah jatuh.
Kemudian kata Aisyah, "Fasholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan." Lalu Rasulullah sholat sambil duduk. Fashollu bi sholatihi qiyaman. Lalu para sahabat mengikuti sholat Rasulullah sambil berdiri. Rasulullah sambil duduk, lalu para sahabat mengikuti Rasulullah sambil berdiri. Fa asyara ilaihim. Lalu Rasulullah memberi isyarat kepada mereka. Berarti isyarat boleh. Isyaratnya bagaimana? Anij bisu, supaya mereka duduk. Jadi kasih isyarat. Dalam riwayat lain itu dengan tangannya. Seperti halnya ada yang lewat ke depan kita lagi sholat kan boleh dihalangin ya. Nah, itu isyarat kalau kita sedang sholat. Atau di ruang terbuka pakai, kalau itu sutra gitu ya, pakai sutra tanda sholat. Ini tanda sholat sutra. Kemudian ini kalau ini sudah penuh, ini sutronya gitu. Jadi jangan lewat. Tapi ada tanda ini bisa semacam atau apa, itu yang jelas bisa dengan isyarat ini dihalangi. Nah, Rasulullah memberi isyarat. Jadi ketika Rasulullah sholat sambil duduk, para sahabat mengikuti sholat Rasulullah memberi isyarat kepada mereka supaya duduk pula. Fajalasu, buktinya mereka duduk. Palaman sorofa kola, ketika selesai sholat Rasulullah berkata, bersabda. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain sebelum Rasulullah mengucapkan inna maju ilal imamu, beliau mengucapkan dari Jabir bin Abdullah, "Kuntum anifan latab aluna bil faris warum." Kalian itu kalau tadi benar-benar tidak mengindahkan aku sambil berdiri gitu. Kan Rasul memberi syarat supaya duduk. Kalau kamu benar-benar berdiri waktu itu, kamu telah berbuat seperti yang diperbuat oleh orang Paris, Persia, dan orang Rum. Apa kata Rasulullah? Yaqumuna ala mulukihim wa huwa qu'udun. Mereka senantiasa berdiri, padahal wa huwa qurun, padahal si rajanya sambil duduk. Jadi menghormati terus itu. Kalau ada raja, padahal rajanya duduk, dia berdiri. Jadi menghormat kepada melebihi inilah dulu yang dijadikan dalil kenapa Persatuan Islam menganggap bahwa ketika ada pemimpin datang berdiri semua itu awalnya dilarang secara mutlak. Tapi ada revisi, tidak dilarang secara mutlak, tapi kalau itu mengkultuskan baru dilarang. Kalau cuma menghormat biasa, ya. Dulu sampai ada kejadian di waktu siapa yang presiden baru itu, B.J. Habibie, semua duduk, cuma duduknya ada yang benci, ada yang karena dalil gitu, yang lain karena benci, yang sebagian karena ada edaran dari PPPRC ketika itu ya, sehingga tidak berdiri. Tapi yang benci mah ya, wah, apalagi ini ada suruhan, tambah semangat tidak berdirinya. Nah, dalilnya ini, apabila ada muluk, ada penguasa, mereka senantiasa berdiri, kata Rasulullah, lantak malu. Padahal itu awalnya dari sholat. Lalu Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditiru. Ini awalnya dari peristiwa Rasulullah jatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan demikian seperti halnya orang Persia dan orang Rom. Lalu Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih.
sesungguhnya dijadikan imam itu harus diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam takbir, takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika ruku maka rukulah. Nah, ini kita garis bawah. Kalau mau ruku takbir enggak? Kalau mau ruku takbir enggak? Takbir. Takbir dulu, ruku dulu. Menurut hadis. Tadi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, apabila takbir, takbirlah, apabila ruku, rukulah. Ruku dulu atau takbir dulu? Kan tadi yang ada yang perselisihan ya. Ada yang takbir dulu, gerakan dulu kan? Ada yang gerakan dulu, takbir belakangan, ada yang bersamaan. Nah, kata Rasulullah, fa idza kabbara fakabbiru, patokan. Apabila bertakbir, makmum juga harus takbir. Takbir itu tadi Allahu Akbar, berarti Allahu Akbar. Fa idza raka'a farka'u, apabila ruku, makmum juga ruku. Takbir dulu, ruku dulu. Kan mau ruku itu takbir Allahu Akbar, ruku dulu, takbir dulu. Kalau ruku dulu, maka kita melihat gerakannya saja. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, fa idza raka'a farka'u, tapi fa idza kabbara fakabbiru, akan semakin tidak kok. Coba ada dua orang di sini, yang satu jadi imam, yang satu makmum, atau saya jadi imam, Ustaz Taufik jadi makmum. Ustaz Taufik ya? Ya, Ustaz Taufik. Kita pakai aja. Kalau menurut hadis, kita yang bersamaan, yang mati dulu baru gerakan. Berarti saya bersama kalau bapak dulu baru gerakan. Allahu Akbar. Saya mau berarti gerakan dulu daripada orang baru. Allahu Akbar. Nah, ini baru. Coba kalau ruku dulu baru takbir, ruku gerakan. Kan tadi 3 rakaat pada kamu, apabila ruku. Tapi ada juga faedah bahwa guru ini akan kontradiktif kalau tidak berbarengan. Berarti kalau lihat dalil yang tadi ya, dalil yang menyendiri, itu akan tidak karuan. Kan kalau ruku dulu berarti si makmum juga harus ruku tanpa harus takbir, karena melihat gerakan. Faida raka'a farka'u, tapi kalau lihat awalnya faida kabbara fakabbiru, si imam takbir tapi sudah ruku. Berarti kita bisa memahami. Terima kasih. Jadi mengumpulkan dalil yang lain supaya bisa menghasilkan satu kesimpulan yang cocok, itu harus bukan hanya satu dalil. Coba dalil amin. Idza ammanal imamu, apabila imam membaca amin, berarti imam dulu. Fa aminu, maka makmum membaca amin. Berarti kalau lihat dalil sekilas itu tidak bersamaan.
Karena harus imam dulu baru makmum. Tapi kalau ngumpulin dalil yang lain, ternyata amin itu bukan berbarengan dengan masalah dengan bacaannya aminnya imam, tapi berkalian dengan ghairil maghdub alaihim waladhdallin 40 amin. Nah ini juga kalau dilihat dari semuanya yang jadi patokan itu komando dari gerakan. Makanya kenapa dalam ruku tidak disebutkan takbir? Karena sudah di awalnya faidah kabaru takbiru, berarti ketika ruku itu bukan mengucapkan kalimat lain tapi mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ketika mau ruku berarti antara gerakan dengan mau ruku bersamaan Allahu Akbar. Tapi ketika bangkit faidah qala sami Allahu liman hamida, ini berjamaah. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, ketika bangkit si makmum pun Rabbana walakal hamdu, berarti bangkitnya itu membaca Rabbana walakal hamdu. Artinya doa atau ucapan ketika bangkit si makmum itu sami Allahu liman Rabbana walakal hamdu. Makanya dalam hadisnya wa huwa qaimun, Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu ketika berdiri karena jadi imam, tapi makmum ketika bangkit supaya berbarengan Rabbana walakal hamdu itu. Fa innahu man wafaqo, apabila berbarengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu maka akan diampuni dosanya. Begitu juga amin. Jadi berbarengan. Jadi dalam sholat itu tiap gerakan sebetulnya ada bacaan lama. Tiap gerakan. Makanya duduk istirahat bukan bagian gerakan dari sholat karena tidak ada bacaan. Duduk sebentar setelah sholat pertama ganjil mau berdiri lagi, duduk sebentar, itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau mampu langsung. Kalau tidak duduk boleh sebentar, itu disebut duduk istirahat, tidak ada bacaan. Dalam sholat itu setiap gerakan ada kalimat-kalimat yang mesti dilafalkan, sebagaimana bangkit dari ruku ketika mau ruku, begitu juga rukunya itu sendiri ada bacaannya. Makanya saya cenderung bahwa ketika takbir atau ketika gerakan dalam sholat itu komando berbarengan dengan gerakan. Jadi faidah raka'a, apabila ruku harus disesuaikan dengan faidah kabbaro, karena ruku itu berkalian juga dengan takbir. Berarti gerakan dan ucapan itu berbarengan. Allahu Akbar. Baru si makmum Allahu Akbar. Nanti akan salah kaprah ketika imam ruku dulu, kata hadis faidah raka'a, si makmum juga ruku dulu padahal belum takbir, belakangan takbirnya. Nah itu yang berkalian dengan masalah takbir mengangkat tangan. Kalau masalah hadwa bantibaihi di atas sudah dijelaskan karena memang waktunya ini tinggal 10 menit lagi. Mungkin sampai di sini ada waktu sekitar 10 menit. Mudah-mudahan kita pergunakan untuk ya berbagi dengan tanya jawab. Silakan ada yang ya. Kayak takbir itu sendiri
Ya, terima kasih. Mengenai bagaimana persis, sebetulnya kalau persis lebih kepada dalil, cuma dalam prakteknya berbeda, tapi dalilnya sama. Dalam prakteknya, kedua makilah ini semuanya juga dalam keputusan itu. Seukuran, cuma ada yang mengukur di sini, ya, ada yang mengukur di sini, ada yang mengukur di sini, ada yang mengukur di sini, sehingga dalilnya tepat, tapi terkadang dalam prakteknya beda-beda. Nah itulah penguasaan kadang-kadang kebiasaan yang kita lakukan karena sudah biasa. Ada yang begini, bahkan ada yang begini. Dulu juga ada yang begini, karena ini seukuran begini. Ada yang begini, Allah, kan seukuran pula. Bahkan menggunakan kalimat yang lain, madan, jadi mengulurkan tangannya, jadi bukan begini. Tapi kalau sudah hadwa mantibai, ya tentu saja tidak jauh dari bahu ini, tidak jauh dari bahu. Tapi nggak ada yang begini ya, tapi dikedepankan, tidak dibeginikan, tidak dibeginikan. Ya biasa, jangan terlalu begini, jangan terlalu begini. Kemudian bagaimana kalau kita masuk tertinggal, kemudian posisi imam sedang sujud, atau posisi imam sedang ruku, apakah kita sedekap dulu ketika takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram jelas wajib ya, mengangkat tangan itu. Apakah langsung ke situ dulu? Meletakkan kedua tangan di dada itu bukan bagian dari takbiratul ihram. Itu beda lagi. Kesananya cuma wadoa ya dulunya ala jadi yusro bisabihi. Jadi itu lain lagi. Jadi kalau melihat kondisi imam sudah sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Karena posisi ke sini itu adalah posisi qiyam dalam sholat. Jadi beda lagi. Kalau mengangkat tangan barulah itu takbiratul ihram. Tapi meletakkan ini bukan takbiratul ihram lagi. Karena imam sudah ruku, berarti kita ikut ruku. Langsung ruku, tidak ke sini lagi. Tapi Allah langsung ruku, tidak ke sini. Kalau lihat hadisnya, karena mengangkat tangan itu adalah ketika takbiratul ihram itu. Tapi ketika meletakkan si kedua tangan di dada itu lain lagi. Bagian bab lain, ini bagian di sholat ya. Ketika sudah takbiratul ihram, lalu Rasulullah meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Dalam riwayat di dadanya dibahas oleh manusia di dalamnya itu ini termasuk dada, bukan begini. Ada juga kan yang begini ya. Susah. Ada lagi ini lagi semedi. Ada juga yang begini. Ada yang begini. Saking pingin di dada gitu ya. Mungkin inilah dada ini bukan gitu. Padahal ketika dibahas di Dewan Islam ini termasuk rongga dada. Bahkan kata dokter bukan hanya didatangkan oleh ahli fikihnya, dokternya didatangkan. Mana yang disebut dada itu? Ternyata ini. Itu ya yang lainnya. Oh sudah. Ya.
Kalau jadi mau tetap sah, asal jangan ikuti kesalahannya. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, apalagi begini. Oh, ada yang begini. Oh, ini tidak sesuai. Tapi kalau jadi makmum, jangankan yang masalah gerakan dia yang keliru ya, yang salah saja kita kadang-kadang ikutin. Ya, saya sering menjelaskan ketika ada sujud sahwi itu ya, ketika kekurangan rakaat kita ikut kan, jangan lupa kurang, jangan ngomong kurang, batal, ikut saja. Nanti setelah selesai, baik imam kurang satu rakaat, sama satu rakaat sujud sahwi. Itu dalam nanti kita bahas masalah imamah, ya, masalah imam. Tapi ini masalah takbir. Jadi jelas ini agak berlebihan, kecuali kalau istisqa ini ya, istisqa atau berdoa di mana, di Mekah, di Arafah ya, atau di Shafaq Marwah. Nah ini baru di situ. Di Arafah kan sampai menit, di Shafaq masa ini. Kalau istisqa juga, tapi kalau ini takbir tidak. Ya, satu lagi ya. Kalau dalam sholat berjamaah mengikuti imam itu lebih didahulukan. Apalagi kalau bacaan imam itu dijaharkan, maka bacaan imam itu bagian dari bacaan makmum. Kalau lihat hadisnya adalah liyuk tambabi kabaro akabiru, karena baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah, hemat kami mengikuti imam itu wajib daripada bacaannya. Mengenai salahnya, salah dia, salah imam itu salah imam, tapi kesalahan tidak pada makmum karena kecepatan. Kalau kecepatan imamnya itu salah imam, tapi kalau keterlambatan makmum itu salah makmum. Kan ada yang kita bisa mengukur bacaan imam itu, bisa mengukur. Kita biasa-biasa saja. Kadang-kadang kan ada imam yang bacaannya kencang, bukan kencang, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Si makmum nggak bisa mengikuti. Kalau bacaannya terlalu cepat dan tidak sesuai, nah itu pertanda sebetulnya belum layak dijadikan imam. Karena akrohum di kita bilang akrohnya, akro itu lebih kepada bacaan sebetulnya. Karena Al-Quran itu turun semua, itu akrohnya. Yang mengikuti imam itu wajib. Ya.
Itu tanggung jawab imam. Cukup. Satu lagi. Ya. Sebetulnya kalau mengangkat tangan bukan mengangkat tangan semuanya, memang makanya ukurannya itu ukuran ini, bukan tangan itu bukan ukuran ini, tapi ukuran ini. Jadi tidak mesti ini begini. Ini menghalangi yang lain ke biasa aja sebetulnya nggak terlalu gitu, apalagi begini. Karena hadisnya itu sebetulnya hatta takuna hadba an-nibahi, sehingga si jari tangan sebetulnya menjaga ini di situ bukan seluruh tangannya, ininya. Ini hatta takuna hadba an-nibahi, ininya seukuran dua pundak. Seukuran itu sebetulnya tidak mesti ukur begini, seukuran. Seukuran kan, kalau seukuran itu kira-kira ya. Kemudian yang ke hadisnya dalam Bulughul Maram juga ada. Jadi mengangkat tangan itu pertama ketika takbiratul ihram, bangkit dari ruku, kemudian sebenarnya adalah bangkit dari 2 rakaat ya setelah tahiyat. Nggak ada bangkit dari sujud rakaat pertama mengangkat lagi, apalagi takbirnya adalah takbir bangkit Allah, bukan takbir ketika sudah begini Allah, bukan, tapi takbir bangkit dari. Cuma dalam rakaat yang kedua habis tahiyat awal sambil bangkit sambil mengangkat tangan kedua, mengangkat tangan itu sama seperti mau ruku, mengangkat tangan Allah. Jadi ada tempat-tempat, tidak setiap berdiri mau berdiri itu mesti angkat tangan. Seperti hanya dari sujud yang kedua ke rakaat yang kedua tidak bilang Allahu Akbar lagi. Nanti kita bahas ini juga ya, nanti kita bahas semua hadis-hadisnya karena ini baru takbiratul ihram. Memang kalau jemaah itu bikin semuanya, tapi waktu ini alhamdulillah
semua ibu kita kemudian dari alhamdulillah. Jadi ada insyaallah. Jangan ingin berhasilan itu ini dulu. Nabi itu satu orang, berhasil 2 orang. Bahkan siapa itu? Anas bin Malik ya, sendiri dengan Rasulullah, yang lain enggak. Cukup ya, udah 10 menit, 20 menit. Atau kalau nanti ada pertanyaan ditulis saja. Mudah-mudahan pada kesempatan ini ada manfaat. Aku lupa bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.